finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang tua yang selalu membantu kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Wal yahzar, dan hati-hatilah, lil walidani wal yahzaril walidani, dan hendaklah berhati-hati bagi kedua orang tua, kullal hadri, dengan benar-benar hati-hati, minad du'ai ala waladihima, untuk menyumpahkan anak-anak keduanya, al-aq, yang durhaka kepada orang tuanya. Kemarin kita udah bicara bahwa sebaiknya kita sebagai orang tua lebih toleransi ya kepada anak, supaya ini anak jangan terlalu diperketat sehingga dikit-dikit anaknya salah. Jadi kalau ada salah-salah dikit mohon dimaafin. Ya itu begitu. Kita kepada anak tuh sekarang begitu. Ya jangan dikit-dikit sudah mengancam. Ya itu kemarin sudah sampaikan. Jangan sampai anak berbuat salah sedikit, awas nanti kamu gak dapat redo dari saya. Nah, gue kagak redoin lu. Itu jangan. Jadi kita lebih toleransi untuk memberikan kesempatan agar anak ini termasuk yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Beda kehidupan kita dulu sama orang tua. Kalau anak-anak sekarang emang cara mendidiknya itu berbeda sekali. Sehingga kalau ada salah-salah dikit, ya itu kita berikan maaf. Lebih toleransi kepada anak-anak kita. Jangan sedikit-dikit kita nggak ngeredoin. Ya, gua kagak redoin lu. Kasihan dia. Ya, ini yang dikatakan Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang tua, yang memang orang tua itu selalu memberikan bantuan jalan supaya ini anak bagaimana bisa berbakti sama orang tuanya. Tuh begitu. Jadi kalau ada salah-salah dikit nasihati, jangan disumpahin, jangan. Ya, sebab kalau disumpahkan itu masya Allah bahaya. Anak walaupun bandel bagaimana, tolong doain, bukan diapain, bukan disumpahin. Gitu. Kadang-kadang kita ya lupa ketika anak ada kesalahannya, orang tua langsung ngomong enggak, anjing lu. Tuh, itu kan namanya doa. Ya masa anaknya dibilang anjing? Ya, babi lu, monyet lu. Nah, ini nih kata-kata binatang semua yang kagak pantas diucapkan orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Habis Ustaz saya udah pegel banget ngelihat anak saya, tetap enggak boleh. Tuh, begitu. Kadang-kadang kan kita udah terlalu pegelnya. Ya, udah ngomong apa aja, biar lu mati, lu mampus lu. Tuh, itu nyumpain apa doain? Nyumpain. Enggak boleh. Jangan. Ya, jadi tetap kita sebagai orang tua tolerans. Ya, jadi lebih banyak memberikan maaf buat anak-anak kita supaya anak-anak kita tuh jalan untuk berbakti kepada orang tuanya lebih gampang, lebih mudah. Itu diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad seperti itu. Ya, jadi ini kita nih yang muda-muda ya, yang kebetulan punya anak masih kecil-kecil, yang masih usia-usia sekolah, apalagi ibu. Nah, tolonglah lebih banyak mendoakan buat orang-orang yang kita cintai, yaitu anak-anak kita. Bahkan kalau kita berdoa jangan tanggung-tanggung, ya Allah jadikanlah anak-anak saya menjadi anak yang birrul walidain, yang punya akhlak seperti akhlak Rasulullah, yang punya ilmu seperti ilmu Rasulullah, yang punya karakter seperti karakter Rasulullah. Sebut begitu. Ya, kita kalau punya anak akhlaknya udah seperti akhlak Rasulullah, istimewa. Dan itu harus diucapkan sama kita sebagai orang tua, lebih-lebih seorang ibu. Nah, begitu. Ya, sehingga nanti ya jalan anak untuk berbakti kepada orang tuanya lebih gampang. Tapi kalau dikit-dikit disumpahin tuh anaknya dikit-dikit,
disumpahin. Walaupun anak salah, tetap jangan nyumpahin. Itu namanya doa ala waladihima. Tuh. Jadi ada doa ala. Kalau doa ala itu nggak bagus nyumpahin. Hati-hati. Jangan sampai orang tua, apalagi ibu, sampai menyumpahkan kepada anak-anaknya yang kebetulan dianggapnya durhaka. Tetap anak yang durhaka kalau bisa maafin, doain supaya nanti hatinya terbuka. Allah kasih ya taufik hidayah sehingga hatinya yang tadinya tertutup jadi terbuka. Kan itu bisa aja. Ya, nggak ada yang mustahil. Sebab Allah yang bisa merubah hati seseorang hambanya. Makanya Allah disebut ya muqallibal qulub. Yang namanya hati, Pak, sekarang keras, besok bisa aja lemah lembut. Nah begitu, anak-anak kita mungkin saat ini lagi keras hatinya. Tapi kalau kita doain terus, mudah-mudahan tuh anak kita menjadi lemah lembut hatinya. Yang tadinya enggak mau berbakti sama orang tuanya, akhirnya nanti akan berbakti sama orang tuanya. Itu barokah doa dari orang tua. Fa inna zalika yaziduhu dororon. Karena dengan sebab orang tua menyumpahkan anaknya yang durhaka akan menambahkan bahaya, wa pasadan dan kerusakan, wa ukukon dan juga kedurhakaannya. Jadi bukan nambah baik, nambah bahaya. Anak udah durhaka, disumpahin mulu, ya tambah rusak. Ya kedurhakaannya juga makin jadi karena dari orang tuanya. Nah, seperti itu ya Bapak, Ibu Saudara. Wa ya'udu ba'du ma yatawalladu min zalika minad dorori, dan akan kembali sebagian apa-apa yang muncul dari bahaya itu alal walidi fid dunya, yaitu terhadap orang tua di dunia. Tuh, jadi karena memang doa orang tua begitu manjur. Nah, menyumpahkan anak juga sama manjurnya. Ya, apalagi itu munculnya dari mulut seorang ibu. Ya, jadi ibu itu karomah banget. Ya, jadi omongannya itu keramat. Makanya jangan sembarangan ya berbicara yang tidak layak, yang tidak bagus, yang dinisbahkan kepada anaknya. Walaupun orang tua saat itu dalam posisi lagi marah. Walaupun lagi marah, lagi kesel banget dah. Tetap jangan sampai melontarkan kata-kata yang nanti itu bisa menambah rusak, bisa menambah bahaya, dan bisa menambah kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Dan itu biasanya bahayanya ya di dunia udah terasa. Ya, jangankan di akhirat Bapak, Ibu, Saudara, kedurhakaan kepada orang tua bahayanya udah bisa dirasakan pada saat hidup di dunia. Dunia itu udah kelihatan. Ya, makanya orang kalau durhaka sama orang tua, ya itu azabnya bisa disegerakan. Di dunia udah muncul nanti kelihatan. Itu begitu. Makanya kita masya Allah jangan dah. Ya, ini urusan orang tua nih. Jadi orang tua itu kalau bisa jangan memberikan kesempatan kepada anak ini untuk durhaka, karena kasihan. Ya, itu nanti bahayanya di dunia udah terasa. Wa du'aul walidi mustajabun. Doa orang tua mustajab. Tuh. Jadi di antara doa yang mustajab di antaranya apa? Doaul walid mustajabun. Doa orang tua itu mustajab. Apa nih mustajab? Diterima langsung. Ya, enggak pakai dialing-alingin, dihalang-halangin sama Allah. Ya, jadi artinya langsung ya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu doa orang tua. Fayan bagi, maka sebaiknya lahu ya bagi orang tua ayat walahu mendoakannya. Itu kalau ayat walahu doain yang bagus-bagus. Kalau ayat wa ala itu nyumpahin. Jadi ada da'a ya ala, ada da'a lahu. Kalau pakai lam ya itu doa yang bagus-bagus. Kalau pakai ala itu doa yang kagak bagus. Kalau kata orang kita nyumpahin. Nah yang nyumpahin tuh jangan tinggalin. Walaupun anak itu melakukan ya sesuatu yang kelihatannya membuat gerah kita.
membuat pegel kita, membuat sakit hati kita, tetap jangan disumpahin. Makanya jangankan di dalam agama, di dalam adat aja kan ada cerita. Ya, cerita yang anak jadi batu ada nggak? Ada. Itu jadi batu kenapa? Ya karena memang disumpahin orang tuanya. Begitu. Jadi batu. Itu berarti memang ini cerita iya nggak beda dengan agama. Kalau dalam agama ada namanya alqomah. Kalau dalam ya cerita kita itu maling kundang ya. Itu sama sebenarnya. Ya dalam adat dan agama bahwa memang kita diajarkan untuk bakti sama orang tua, apalagi ibu. Sumpah ibu itu benar-benar kejadian. Ya, makanya doa ul walid mustajab. Begitu. Doa orang tua mustajab. Ya Allah, kita nih walaupun udah berhasil, sukses banget sama orang tua, jangan sampai lupa. Jangan malu ngakuin orang tua. Kita malu ngakuin orang tua kita. Ya, karena kita udah berhasil, orang tua orang biasa-biasa saja, orang sederhana. Ya, enggak mau itu siapa? Itu siapa? Dikagak aku ini orang tua saya, mesti kita bangga. Orang tua kita bisa membuat kita seperti ini, berhasil, sukses. Begitu. Nah, itu udah diceritakan dalam ya cerita-cerita baik agama maupun adat. Ya, itu begitu. Orang-orang yang durhaka sama ibu, ya itu benar-benar nggak akan sukses hidupnya. Bahkan di dunia itu sudah diperlihatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua mustajab. Makanya sebaiknya orang tua jangan nyumpain tapi doain. Jadi di sini dibilang payan bagi lahu ayat walahu walayad'u alaihi. Jadi ada da'alah, ada da'a alaih. Kalau ayat walahu, ya ayo silakan doain yang bagus-bagus. Jangan da'a alaih, jangan nyumpain. Faqad yuslihuhullahu, maka sungguh Allah akan memberikan islah, kebaikan-kebaikan bi barokati du'aihi, dengan keberkahan doa daripada orang Allah. Dengan doa orang tua nanti Allah akan rubah hati itu anak yang tadinya durhaka menjadi baik, yang tadinya keras jadi lembut hatinya dengan sebab doa orang tuanya. Fayaudu baron, maka dia akan kembali menjadi anak yang berbakti. Payan tapiul walidu bibirrihi, maka mengambil manfaat orang tua dengan yaitu kebaikan daripada anak-anaknya. Wa tuqirru ainuhu bihi, dan matanya menjadi sejuk. Ya, qurratul ain, tenang, sejuk matanya, enak. Makanya diumpamakan tuh dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi keturunan yang baik, yang soleh dan soleh, anak-anak yang birrul walidain itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Tuh, jadi mata kita enak gitu. Kita kalau ngelihat pemandangan yang indah-indah, yang sejuk-sejuk, yang enak, itu namanya tenang. Ya, mata kita jadi tenang. Qurratu a'yun, penyejuk mata. Itu kalau kita ngelihat anak-anak kita semuanya pada birrul walidain, itu enak. Qurratu a'yun, terasa. Ya, damai hati kita. Tuh, sejuk. Itu namanya qurratu a'yun. Nah, makanya kita berharap supaya anak-anak kita itu menjadi qurratu a'yun. Itu ya tandanya bukan dia kaya, Pak. Gitu. Jadi kalau masalah kekayaan itu urusan Allah. Ya. Gitu. Anak enggak mesti harus kaya. Yang penting apa? Birrul walidain, itu yang penting. Ya, jadi ya kalau terkait tentang ekonomi jangan dibilang lu kagak berhasil enggak kayak abang lu no, lihat duitnya banyak terus. Jangan begitu, enggak boleh. Ya, kita nggak boleh membeda-bedakan anak, yang satu ekonominya berhasil, yang satu nggak berhasil. Tapi lihat dari birrul walidainnya. Nah, begitu. Walaupun kelihatan dari segi ekonomi dia kurang, tapi lihat birrul walidainnya, baktinya kepada orang tua bagaimana. Tuh begitu. Ya. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan status
sosial daripada anak kita. Sebab nanti anak-anak kita ada 10 nih punya anak. Mungkin dari 10 ini ada yang kaya banget, ada yang susah, ada yang biasa-biasa aja, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi itu nggak usah kalau dari status sosial. Tapi lihat bagaimana birrul walidainnya. Nah itu yang terpenting. Ya, jadi ya ini harapan dari kita sebagai orang tua. Sebab kadang-kadang kalau orang tua membeda-bedakan, anak yang duitnya banyak disayang banget. Kalau anak yang susah diporo-poroin aja. Nah itu jangan, nggak boleh. Ya, jadi kita sebagai orang tua tuh harus benar-benar punya sifat adil. Ya, adil, tidak boleh membeda-bedakan dari status sosial. Karena masalah kekayaan, rezeki yang ngatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang titelnya SE. Apa SE? Sarjana ekonomi. Wah, ekonomi udah mantap, udah paham benar, tapi belum tentu hidupnya bahagia. Ya, ada yang sarjana ekonomi susah. Ya, tapi ada orang kagak sih nggak punya lulusan SE, apalagi sampai S2-nya terkait tentang hebatnya ekonominya, tapi dia berhasil. Nah, begitu. Jadi ini nggak dijadikan permasalahan. Karena masalah rezeki sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Kita cuma usaha doang. Ya ikhtiar, tapi hasilnya ya itu kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu begitu, kita disuruh usaha doang. Tapi usaha itu enggak menjamin. Ya, akhirnya kita pasrahkan, tawakal kita kepada Allah. Nah, sesungguhnya Allah cinta dengan orang-orang yang bertawakal. Nah, makanya kita sebagai orang tua ya menghadapi dan menyikapi anak jangan sampai dibeda-bedakan dari status ekonomi sosialnya. Ini anak saya nih ya kelihatannya ya dari segi ekonominya ya nggak bagus. Tetap kita hormatin dia, kasih spirit semangat. Nah, begitu. Yang kaya juga sama, jangan berlebih-lebihan. Sebab nanti anak kita yang itu takut kesinggung doang. Apalagi kadang-kadang orang kalau udah begitu tuh kesinggungnya lebih besar. Ya, udah mau kesinggung aja. Padahal orang tuanya enggak bermaksud begitu, udah mau kesinggung saja. Nah, disinilah menyikapinya. Kalau kita punya anak banyak nanti begitu. Ya, makanya Masya Allah Bapak Saudara, saya termasuk punya keluarga banyak. Ada 10. Ya, tapi ya alhamdulillah kita bisa lihat semuanya. Ya, artinya kita nggak ngelihat dari segi ekonominya. Ya namanya ekonomi mah semuanya juga pengennya kaya. Kita nih semuanya pengen kaya nggak? Pengen. Nah, begitu. Tapi kan semuanya Allah yang ngasih. Nah, seperti itu. Tapi sikapi dengan baik. Berapapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Ya, sehingga kita harus syukur nikmat. Ya, nah itu. Ya, jadi pandangan orang tua juga jangan sampai salah. Nah, insya Allah nanti itu menjadi penyejuk mata. Wa yapuzul bil birri, dan anak pun akan mendapatkan kebahagiaan dengan pahala sebab berbakti. Wa yuslimu, dan juga anak akan selamat min ismil ukuki, dari dosa kedurhakaannya. Wallahul muwaffiq wal mu'inu. Semoga Allah yang memberikan taufik dan yang memberikan pertolongan. Al muwaffiq itu artinya memberikan taufik. Yang memberikan taufik siapa? Allah. Al mu'in, mu'in itu artinya yang memberikan pertolongan. Siapa yang menolong? Siapa yang memberikan taufik? Tidak lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma inna lil auladi 'alal walidi huquqan. Kemudian orang tua punya kewajiban yang merupakan hak bagi anaknya. Tuh, jadi kita nih sebagai orang tua punya kewajiban dan ini menjadi hak anak-anak kita. Wadzalika, apa kewajiban orang tua dan merupakan hak anak? Fil qiyami bi kifayatihim, yaitu kita harus selalu memenuhi kebutuhan mereka. Kifayah mereka, cukupin. Madamu muhtajina ila zalika, selama mereka itu butuh
untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dari mulai ya kebutuhan jasmaninya, makan, minumnya, pakaiannya, bahkan pendidikannya. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, itu begitu. Jadi kalau kita enggak memenuhi kewajiban kita yang itu merupakan hak anak, maka kita dosa. Tuh, begitu. Anak perlu kita kasih pendidikan, apalagi pendidikan agama, mengenalkan tentang Tuhan. Tuh, jangan sampai anak kita enggak kenal Allah. Jangan sampai anak kita enggak kenal perintah-perintah Allah. Salat, puasa, zakat, ya, yang merupakan kewajiban. Kalau kita enggak kenalkan, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan tidak mustahil kalau seandainya kita udah masuk ke dalam sorga, anak-anak kita bisa protes. Tuh, protes sama Allah. Ya Allah, saya tidak redo, saya tidak ikhlas. Kenapa saya masuk neraka? Sementara orang tua saya ada di sorga. Mereka enak-enak, senang-senang di dalam sorga. Sementara saya masuk ke dalam api neraka. Tuh, mereka nuntut. Nah, kalau seandainya tuntutan ini dibenarkan, ternyata kita nggak pernah memberikan pendidikan agama, tidak pernah mengenalkan Tuhan, tidak pernah mengenalkan yaitu perintah-perintah Allah kepada anak-anak kita, maka kita nanti bisa dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal kita udah di dalam sorga, tapi gara-gara anak kita nuntut, ya haknya yang tidak dipenuhi, maka itu tidak mustahil. Orang tua yang udah ada di sorga akan dikeluarkan lagi dan sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jangan begitu kita. Kita kasih pendidikan. Ya, kalau kita udah kasih, itu udah tanggung jawab mereka. Ya, jadi pendidikan ya agama itu penting sekali. Ya, jadi jangan sampai kita tidak penuhi yaitu pendidikannya. Jadi dari segi jasmani maupun dari segi rohaninya yang dibutuhkan itu harus kewajiban kita penuhi. Wapita dibihim, di dalam mendidik mereka akhlaknya, wa husni tarbiyatihim, dan tarbiyah pendidikan mereka yang bagus, wa hidayatihim, dan petunjuk mereka ilal akhlakil mahmudati, kepada akhlak yang terpuji, wasifatil hasanati, dan sifat-sifat yang bagus, wal khisalil jamilah, dan sifat-sifat yang bagus yang indah. Tuh, itu mesti kita tanamkan kepada mereka. Akhlak tanamkan ya kepada mereka. Pendidikan tanamkan kepada mereka. Jangan sampai salah mendidik Bapak, Ibu, Saudara. Ini sekarang bisa aja anak-anak salah dididik, dimasukkan ke sekolah yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Tuh, kita masukkan, ternyata ini ajarannya dikit-dikit membid'ahkan mulu. Ya, kullu bid'atin dolal. Akhirnya anak diseribut sama orang tua. Hati-hati Bapak, ya, Ibu, Saudara. Ya, Bapak ngasih dan Ibu ngasih pendidikan kepada anak ternyata salah. Bener sih pelajarannya tahfiz mulu. Ya, ngapal Quran. Tapi lama-lama ini kok ajarannya beda, alirannya jadi beda. Ya, akhirnya ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya dibilang bid'ah. Bapak dari mana? Habis tahlil. Tahlil di mana Pak? Itu ada tetangga yang meninggal dunia. Bapaknya diceramain. Begini Bapak, tuh tahlil itu bid'ah Pak. Oh, tahlil itu bid'ah. Bid'ah itu sesat Pak. Jadi Bapak itu nanti masuk neraka. Tuh. Padahal ini anak itu yang didik. Ya, tapi karena salah masukinnya di pendidikannya, akhirnya ribut. Kan orang tua nggak mau digituin. Ya, orang tua ahli tahlil. Dikit-dikit tahlil, dikit-dikit tahlil. Anaknya pas banget udah agak dewasa, ya bicara masalah agama lebih pinter dia. Diceramain mulu tuh orang tuanya, dibilang bid'ah. Ya, nah bahaya nggak nih kira-kira kalau begini? Bahaya. Ya, bapaknya ziarah kubur, diomelin lagi. Apa itu ziarah kubur? Bapak orang udah mati, pakai minta mau kuburan, begitu. Haram Pak, bid'ah, nggak boleh. Tuh. Akhirnya ketika bapaknya meninggal dunia, tetangga-tetangganya pada mau datang, mau tahlil, diusir. Bapak ngumpul di sini pada mau ngapain?
mau tahlil, nggak ada tahlil, tutup pintu semuanya. Mau begitu, Pak? Mau begitu? Nggak mau. Nah, makanya jangan salah mendidik anak. Begitu. Kelihatannya ya tahfiz Quran hebat ya, tapi dari segi ya ajaran itu beda. Hati-hati. Ini sekarang banyak. Nah, itu bisa membuat anak jadi durhaka. Kan bahaya kalau anak menjadi durhaka. Jadi anak sudah bisa berani merotes orang tuanya. Sampai orang tuanya meninggal dunia, nggak boleh ditahlilin. Itu ada yang begitu. Ya. Terus kata tetangganya, ya Allah kasihan banget nih bapak, orang baik, orang yang suka tahlil, rajin datang tahlil kemana-mana. Giran dia mati, ditahlilin sama anaknya kagak boleh. Ya. Nauzubillah min zalik. Nah itu. Jadi kita harus berikan pendidikan kepada anak-anak kita yang benar-benar jangan salah jalan. Tuh begitu. Cuma kalau udah salah jalan udah repot. Anak kita udah dicuci otaknya. Itu bahaya. Ya, bahaya udah. Beda udah semuanya. Ya, seperti itu. Ya, ini artinya kewajiban kita mendidik mereka, ya, kemudian punya akhlak yang terpuji, punya sifat-sifat yang bagus. Bahkan tadi saya bilang, kalau bisa kita doain anak kita memiliki akhlak Rasulullah, mempunyai sifat seperti sifat Rasulullah, ya, mempunyai ilmu seperti ilmu Rasulullah SAW. Wa hafizahum, Allah akan jaga mereka. Wasiyanatahum, dan Allah jaga juga mereka min adadi zalika, dari lawan-lawan itu semuanya. Wa tahsini asma'ihim, termasuk kewajiban orang tua memberikan nama-nama anak-anak kita dengan nama tahsin, yaitu yang bagus. Baguskan namanya. Siapa namanya yang bagus deh. Ya, kalau laki-laki ada Muhammadnya misalnya, atau ada Ahmadnya, atau nama-nama ulama, atau nama para nabi, atau nama-nama yang indah, yang artinya bagus. Begitu. Jangan kita namain, ya pengennya ngambil dari Al-Quran, ternyata salah. Kita lagi baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Anaknya dinamain Naro. Ya. Cakep gak kira-kira? Jangan. Setiap hari anaknya dipanggil Naro, Naro. Apa artinya Naro? Api neraka. Ya, jangan. Tahsin. Berikan nama yang paling bagus buat anak-anak kita. Sebab nama itu doa. Orang tua manggil itu doa. Makanya dulu saya pernah cerita tuh. Waktu saya lagi ya pertama kali mondok di Lirboyo, masih ada Ki Mahrus. Ada dari Jakarta 4 orang nih. Ya, masuk ke pondok Lirboyo. Lalu pas mau ditanya, sampean namanya siapa? Sampean namanya siapa? Sampean namanya siapa? 4-4-nya alhamdulillah enggak ada yang diganti namanya. Ya. Karena Mbah Yai Mahrus itu enggak ada yang ya salah. Jadi ini nama bagus semuanya. Ya, sampean namanya ya sampean. Al-Fatihah. Dibacain Pak. Ada calon santri Sri Zaid bin Harisah, namanya Zainab. Itu Zainab sebelumnya namanya Barroh. Ya, namanya Barroh. Nah, kemudian dari Barroh Nabi ganti, namanya menjadi Zainab. Zainab binti Jahshin. Itu yang menjadi istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi Muhammad. Ya, kemudian ya setelah Zaid bin Harisah menikah dengan Zainab, suatu saat itu ya dicerai. Zainab itu dicerai. Ya bukan jadi istrinya lagi. Nah setelah itu Allah nikahkan Nabi Muhammad dengan Zainab. Gitu. Jadi Zainab itu yang menikahkan adalah Allah langsung. Hebat benar. Makanya Zainab itu istimewa. Ya dibanding dengan istri-istri Nabi yang lain dibilang saya lebih mulia. Kenapa? Sebab kalau ente pada yang nikahin orang tua ente, walinya orang tua ente pada. Tapi saya yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu Zainab dinikahkan karena ada tasrik syariat. Selama itu
ya anak angkat dianggap anak kandung. Ini namanya mengadopsi anak. Ya, makanya kalau kita ngangkat anak nggak boleh binnya kita ganti dengan kita. Ya, di akte kelahiran misalnya ini kita ngangkat anak namanya siapa? Ya Muhammad. Muhammad mestinya bin Ali. Ya karena Ali ya itu adalah orang tua kandungnya, sekarang kita angkat jadi nama kita Muhammad bin Utsman karena yang ngangkat Utsman. Nggak boleh. Namanya merubah nasab. Yaitu tabani. Jadi kita boleh ngangkat anak boleh, tapi binnya nggak boleh kita ganti. Nah seperti itu. Apalagi anak perempuan, nanti walinya. Padahal kita bukan orang tua kandung, orang tua angkat. Kita ngaku jadi wali karena kita udah mendidiknya sejak bayi. Surat-surat disbahkan ke kita itu nggak boleh. Perempuan menikah, kemudian siapa walinya saya, dibilang saya ini padahal kan anak ya bapak angkat bukan bapak kandung, saya jadi wali, nggak sah. Kalau kagak sah pernikahannya ya zina. Tuh begitu. Jadi nggak boleh ya Bapak, Saudara. Itu Zaid bin Harisah. Ya, itu ada yang bilang Zaid bin Muhammad. Nah, makanya ya turun ayat makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ya, jadi Zaid bukan anak Muhammad, Zaid bin Harisah. Tapi memang Zaid itu budak Nabi Muhammad yang kemudian dimerdekakan, diangkat seperti anak sendiri, tapi tetap bukan ya anak kandung Nabi Muhammad. Sehingga setelah Zainab dicerai, boleh dinikahkan. Karena bukan anak kandungnya. Beda kalau anak kandung. Kalau anak kandung mantu, ya mantu itu nggak boleh kita jadikan istri kita, ya walaupun udah dicerai, cerai mati atau cerai hidup nggak boleh. Orang tuanya yang menikahkan, udah dah, karena anak saya udah menceraikan kamu, udah kamu nikahnya sama saya aja, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi Zainab boleh, karena Zainab itu ya istri daripada Zaid bin Harisah yang statusnya bukan anak kandung Rasulullah, tetapi itu anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya ya ada ceritanya tuh terkait tentang Zaid bin Harisah dengan Zainab. Ya, itu Zainab asalnya namanya Barroh, kemudian diganti sama Nabi Muhammad namanya Zainab. Jadi mengganti nama boleh. Nabi pernah. Makanya kalau ada anak nih kayaknya kurang bagus namanya. Gimana? Kalau saya ganti, kata orang tuanya nggak apa-apa Ustaz, ganti aja deh terserah Ustaz. Nah, dulu udah dibuatin nasi kuning ya buatin lagi nasi kuning. Nah, seperti itu. Jadi boleh mengganti nama ya daripada anak. Nah, seperti itu. Karena memang kita disunahkan tahsin asma'ihim. Jadi kasih nama anak yang bagus-bagus. Ya nggak apa-apa. Ya kalau anak yatim sih, ya itu ya boleh aja. Karena yatim itu kan artinya ya bapak kandungnya udah nggak ada, atau bapak yang memang selama ini memberikan kebutuhan harian yang nggak ada, sehingga dia dianggap seperti anak yatim. Boleh kita kasih, boleh. Kan itu bukan bapak kandungnya yang udah meninggal. Ya bapak kandungnya udah nggak ketahuan di mana. Ya seperti dijadikan ya bapak kandung. Itu seperti, sehingga itu dikategorikan sebagai anak yatim yang perlu bantuan. Boleh. Sebab ya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan itu kan sangat dianjurkan. Ini anak ini sangat butuh pendidikan, perlu dibantu karena orang tua angkatnya udah meninggal dunia. Jadi boleh juga dimasukkan dalam kelompok apa? Yatim. Karena kita ngelihat dari segi dia perlu dibantu. Nah itu tahsin asma'ihim namanya wayah tarulahum al ummahat al mubarakat minal manabitil hasanit solihah. Bahkan ya seorang suami itu pada saat awal-awal ingin menjadikan anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, harus mencari calon ibu-ibu yang penuh barokah. Dari apa? Dari ya manabit yang tumbuh-tumbuh yang bagus yang solih. Tuh, makanya bibit, bebet, bobot penting juga. Gennya penting. Ya, jadi seorang laki-laki
Kata Nabi suruh cari ya calon istrinya minimal yang agamanya kuat. Gitu. Kecantikannya, nasabnya, kekayaannya, agamanya. Tapi kata Nabi, fazfar bizatiddin. Nah, lihat yang agamanya kuat. Taribat iada, maka kamu akan beruntung. Nah, itu. Jadi termasuk tuh seorang laki-laki ketika menikah dengan seorang perempuan yang dinyatakan memang agamanya kuat, ya orang tuanya dalam masalah agama itu benar-benar ya mementingkan, wah ini bagus. Ya, sebab nanti gennya itu penting. Ya, sehingga nanti anak-anaknya akan ikut. Ya, sebab kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi lingkungan juga sangat menentukan. Gitu. Jadi keluarga yang agamanya kuat itu bagus. Nah, itu yang dimaksud apa? Yahtarulahum al-ummahat al-mubarakat minal manabitil hasanah as-solihah. Nah, seperti itu. Nah, nanti baru kita lihat baca hadisnya. Ya, sebab ada perintah Nabi kalau kita mau memilih calon-calon istri, pilihlah yang gennya kuat dalam masalah agama. Sebab ini sangat nanti menentukan kepada anak-anak kita. Nanti kama qala alaihis sholatu wassalam. Itu nanti kita baru bahas. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.